mengumpulkan kepada Bapak di surga. Amin. Baik anak-anak, hari ini apakah ada yang sudah masuk sekolah? Ada yang masuk? Ada Bu. Ada semua? Ya. Oke. Terima kasih hari ini anak-anak bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Yang Ibu mau tanyakan, apakah kalian masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya? Masih. Kalau anak-anak masih ingat, Ibu mau tanya, kira-kira dalam pembelajaran itu, apa yang kalian ingat dari pembelajaran minggu kemarin? Oke, Asti. Komponen kimia menyusun sel berupa senyawa organik dan anorganik, di mana senyawa organik itu berupa karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleik. Senyawa organik berupa vitamin, mineral, dan air. Oke, baik. Ternyata anak-anak masih
kepada kita. Oke, semua sudah ada SKPD? Ya. Oke. Peserta. Oke, saya mulai Kak. Oke, mana SKPD-nya? Oke. Di situ di dalam SKPD itu kita akan membuat model sel hewan dan sel tumbuhannya. Di sini ibu sudah bagi dua kelompok yang sebelah kiri ibu membuat model sel tumbuhan, sedangkan dua kelompok yang di sebelah kanan ibu membuat model sel hewannya. Ya, Bu. Oke. Jadi di sini ada alat dan bahan yang digunakan, cara membuat semua sudah ada di SKPD ya. Dan di situ setelah kalian mengerjakan membuat model, ada soal-soal yang perlu dijawab dalam SKPD ini ya. Kalian harus menjawab soal-soal tersebut ya. Oke. Dan ingat tulis nama kelompok ya. Oke. Mulai sudah bekerja. Ya. Pakai itu kan kalau ada. Jangan banyak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan tugas presentasi kami. Dari pengamatan melalui model sel hewan yang ada, maka kami dapat mengetahui dengan jelas bagian-bagian organel yaitu: 1. Membran sel, fungsinya melindungi bagian dalam sel, tempat keluar masuk ion dan molekul. 2. Fungsinya mengatur polaritas pembelahan sel hewan, mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan dan sebagai kutub pada pembelahan. 3. Fungsinya berfungsi dalam peristiwa mempercepat sel, merusak sel asing dan 4. Mitokondria, fungsinya menghasilkan dalam tempat terjadinya respirasi seluler, menghasilkan ATP, krista sebagai penghasil ATP, sedangkan matriks dikelilingi, sedangkan matriks membran dalam ada isi untuk nutrisi seluler ada ribosom dan NDA, oksida asam lemak dan katabolisme asetil reaksi. 5. Peroksisom, fungsinya merombak H2O2 yaitu bersifat racun bagi sel. H2O2 H2O tambah 2. 6. Badan Golgi, fungsinya memproses protein dan molekul yang
berfungsi sebagai tempat sintesis protein, memproteksi protein. B. Dari membran RE halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat. 8. Mikrotubulus fungsinya memberi bentuk pada sel berikatan dengan sentriol, silia, dan flagel. 9. Mikrofluidisme fungsinya menyusun stabilitas bentuk sel, membentuk kerangka sel berkaitan dengan sentriol, silia, dan flagel. 10. Ribosom fungsinya menggabung asam amino, sintesis protein, membentuk protein porifare, membrane plasma, dan enzim. 11. Nukleus fungsinya tempat mengenali aktivitas di dalam sel yang menyimpan materi genetik serta mengontrol pertumbuhan yang reproduksi sel. Terima kasih. Ya. Mungkin yang kedua dari yang pertumbuhan ada yang berpresentasi supaya sekalian sebentar baru diskusi tanya jawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 dan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pengamatan melalui model sel tumbuhan yang ada, maka kami dapat mengetahui dengan jelas bagian organel sel berfungsi, fungsinya masing-masing, yaitu dinding sel adalah sebuah struktur di luar membrane plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Fungsinya mengisi sel mengembang lewati batas maksimum. 2. Membran sel ialah suatu fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antar muka yang disebut dengan membrane plasma. Berfungsi sebagai reseptor dari luar dan mengatur keluar, maksudnya berbagai macam zat. 3. Badan Golgi disebut juga status Golgi kompleks Golgi atau nukleosom, yang artinya adalah sebuah organel yang dikatakan dengan fungsi ekskresi sel, yang artinya ialah ekskresi sel berfungsi untuk membentuk dinding sel dan menghasilkan isotor. 4. Vakuola ialah sebuah ruang dalam sel yang berisi cairan berupa rongga yang diselimuti dengan membrane kinoplasma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. 5. Sitoplasma merupakan bagian sel yang dilindungi oleh membrane sel. Sitoplasma ini terbentuk cairan pada sel yang terbungkus membrane sel, berfungsi untuk antara transportasi zat dari luar sel ke organel atau inti sel dan tempat
berlakunya multiplikasi dan sintetitis dengan cara suatu reaksi kimia. 6. Kloroplas. Kloroplas merupakan plastika yang sebagian isinya merupakan klorofil. Klorofil berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. 7. Robinson ialah salah satu dari organel yang berukuran kecil dan pada dalam sel yang berfungsi untuk tempat sintesis protein. 8. Retikulum endoplasma ialah bagian sel yang terdiri dari stem, membrane, dibagi menjadi dua, yaitu membran. Fungsinya membran, katanya membran. Membran dibagi menjadi dua, yaitu A. Re kasar merupakan re yang terdapat robinson berterang dalam pembentukan membran dan protein. B. Re halus merupakan re yang tidak terdapat robinson berterang dalam pembentukan lemak. Metalisin, racun dan menyimpan kalsium. 9. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel ekologik, berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen dan juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel. 10. Mitokondria adalah sebuah tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel. Makhluk hidup berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. 11. Amiloplas adalah plastika yang mengandung amilum. Amiloplas mempunyai pigmen yang berfungsi sebagai penyimpan fat. Sekian dan terima kasih. Mungkin kesempatan berikut, mungkin cepat saya jawab ya. Oke, dari sekian pemaparan dari hasil diskusi, ada dua kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Apa yang menurut kalian ada yang kurang atau kalian menanggapi apa? Silakan. Para tanya jawab ini Ibu kembalikan ke kelompok masing-masing. Oke, mungkin satu orang pandu, mungkin Asti bisa pandu. Kami akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Bilang. Lihat dari model sel yang dipraktekkan, sebutkan perbedaan dilihat dari bentuk sel. Perbedaan sel dilihat dari bentuknya. Sel-sel yang ada pada tumbuhan berukuran lebih besar, sedangkan pada hewan ukurannya cenderung kecil. Dilihat dari bentuknya, ukuran sel yang ada pada tumbuhan cenderung tetap dan stabil, sementara sel-sel yang dimiliki oleh hewan bentuknya tidak tetap. Bagaimana sih? Dilihat dari bentuknya sel yang ada pada tumbuhan cenderung tetap dan stabil,
Sementara sel-sel yang dimiliki oleh hewan bentuknya tidak tetap gelap. Oke, saya akan menjawab. Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Paso. Masih ada yang mau bertanya? Kalau begitu kami tutup. Oke. Dari anak-anak yang sudah mempresentasikannya, kita beri aplaus dulu untuk ya. Tadi kan kita sudah membuat model sel tumbuhan dan sel hewan, dan kita semua sudah mengetahui bagian-bagian daripada sel hewan sendiri dan fungsi daripada sel hewan dan sel tumbuhan dalam bentuk membrana yang ada di dalamnya. Dan itu tadi ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Robi menyangkut dengan bentuk sel daripada sel tumbuhan dan sel hewannya. Mengapa sel hewan itu dia stabil dan tetap, sedangkan pada sel hewan itu dia tidak tetap ya? Dia bentuknya berubah-ubah. Nah, di sini karena di mana sel tumbuhan itu memiliki dinding sel ya, lalu sel itu memiliki selulosa yang pertama kita sudah membahas secara bagaimana bersama-sama ya, bahwa karena ada selulosa maka dinding sel ini dapat berdiri tegak ya. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, jadi bentuknya pasti berubah ya. Itu yang kita bisa dapatkan hari ini, dan kita akan masuk dalam penutup kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan bagi kita? Saya. Oke. Dari model sel hewan yang ada, bagian-bagian sel yaitu 1. Membran sel, 2. Retikulum endoplasma, 3. Lisosom, 4. Mitokondria, 5. Ribosom, 7. Sentriol, 8. Badan Golgi, 9. Nukleus, 10. Sitoplasma, 11. Mikrofilament, 12. Mikrotubulus, 13. Peroxiom. Oke. Baik. Sudah dengar? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Mungkin masih ada lagi yang mau berikan kesimpulan? Saya Bu, dari hasil praktikum membuat model sel tumbuhan dan sel hewan dengan peralatan sederhana dapat mengatur bagian-bagian organel sel tumbuhan yaitu membran sel, 2. Dinding sel, 3. Retikulum endoplasma, Endoplasma. 4. Lisosom, 5. Vakuola, 6. Kloroplas, 7. Badan Golgi, 8. Nukleus, 9. Sitoplasma, 10. Nukleus, Sudah, oke. Terima kasih. Oke, kita tanggung dulu. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berpartisipasi, sudah memberikan kesimpulan bagi kita hari ini. Benar, bahwa dari model yang ada kita sudah mengetahui bagian-bagian sel ya. Ada mitokondria, ada endoplasma, ada sentriol, ada vakuola, ada
ukuran daripada sel tersebut ya. Jadi itu adalah kesimpulan